eh Asti, Astri ya, Orizati sama Aryas tugasnya sudah selesai? Sudah, Bapak. Sudah Pak ya. Oke. Yang online nanti tugasnya di scan ya, di scan kemudian dikirim filenya ke saya ya. Kalau yang lainnya sudah ditulis, nanti dikumpulkan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa ya. Semoga perkuliahan kita ini dilancarkan. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya kita baca Al-Quran ya bersama-sama, surat yang keempat apa ya? Al-Hab sudah belum? Surat Al-Hab. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita baca ada jadi sebelumnya kan kita waktu kemarin minggu lalu online ya sedikit membahas terkait dengan potensiometri kan ya. Kemarin ngebahas apa ya? Pertama definisi kan ya, definisi, kemudian yang selanjutnya itu apa? Ingat nggak potensiometri kemarin? Definisi kan, kemudian apa lagi? Mungkin di Zoom juga kalau ini boleh menjawab ya, yang komponen utama ya dari potensiometri kan ya, dari alat potensiometri kan. Kemarin ada 3 kan, apa saja? Yang pertama tentunya potensiometernya ya, alat untuk mengecek nilai dari potensial sampel kan. Kemudian yang kedua apa? Elektrodanya kan ya. Nah, elektrodanya ada 2 kan ya. Ada elektroda indikator atau disebut juga elektroda kerja ya. Kemudian ada juga elektroda referensi atau kadang disebut juga elektroda pembanding. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan elektroda referensi ya sama juga dengan elektroda pembanding, elektroda kerja sama juga dengan elektroda indikator. Terus yang ketiga ada jembatan garamnya ya. Betul kan? Nah, kemudian nanti si jembatan garam, kemudian kedua elektroda tersebut nanti dicelupkan ya dalam larutan ya, dalam wadah yang berisi larutan atau analit yang mau kita analisis. Nah, kemudian kemarin juga bahas apa lagi? Secara umum komponen-komponen tersebut kan ya. Kemudian, nah di elektroda itu tadi ada elektroda. Kalau di potensiometer itu ada 2 indikator ya. Ada 2 elektroda, elektroda indikator atau kerja, yang kedua elektroda pembanding atau referensi. Nah, kemarin ditugaskan ke teman-teman 3 video ya. Saya juga lupa baru ngirim kemarin. Astagfirullahaladzim. 3 video ya. Yang video pertama itu membahas terkait dengan elektroda kerja, kemudian yang video kedua membahas terkait dengan selektivitas ionnya atau selektif ion ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan apa? Iya, kekuatan ion terhadap potensial ya.
gitu ya. Jadi memang sebenarnya sebenarnya di video pertama juga dibahas terkait dengan sedikit elektroda pembanding ya, dibahasnya ada kan ya, membaca nggak teman? Membaca ini kan. Nah, kemarin di elektroda kerja dibagi menjadi elektroda apa saja? Ah, jadi indikator logam, kemudian yang kedua indikator membran, itu enggak? Nah, kemudian elektroda logam itu dibagi menjadi, kalau di sana tiga ya. Jadi ada elektroda logam jenis ke-1, elektroda logam jenis kedua, elektroda logam redoks ya, atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, sebenarnya ada juga elektroda jenis ketiga kan ya. Ada elektroda logam jenis ketiga. Nah, kemudian eh, di sana belum dibahas terkait dengan macam-macam atau jenis dari elektroda pembanding. Sudah belum? Belum ya. eh yang di Zoom suara saya masih aman kan ya? Jelas? Enggak. Jelas, Pak. Saya izin share dulu ya sebentar. Belum. Oh, belum. Ya, gitu ya. Nah, kemarin di video, eh, jadi elektroda kerja itu sebagai apa? Atau elektroda indikator itu sebagai apa? Kira-kira yang sebagai tempat apa ya namanya, terjadinya apa ya, proses proses metode potensiometri itu di elektroda kerja atau di elektroda referensi atau di elektroda pembanding? Kerja kan ya. Nah, jadi nanti memang eh, apa namanya, si analit itu akan bereaksi itu, yang nantinya akan menentukan potensial itu adalah di elektroda kerja atau elektroda indikator gitu ya. Nah, memang nanti yang eh, lebih dikembangkan itu biasanya nanti elektroda kerjanya itu yang eh, membran, yang lebih banyak diaplikasikannya di sekarang itu membran. Namanya muncul ya. Kemarin ini belum ada ya. Jadi tadi untuk elektroda itu sebentar. Jadi kemarin dibahas bahwa elektroda di potensio ada dua. Sekali lagi, yang pertama elektroda referensi atau elektroda pembanding, kemudian yang kedua elektroda kerja atau elektroda indikator. Nah, ini mungkin teman-teman kemarin belum didapatkannya di video, karena kemarin teman-teman langsung mendapatkan elektroda kerja atau elektroda indikator. Nah, ini elektroda referensi atau elektroda pembanding.
Jadi sel-sel elektrokimia potensiometri dibuat sedemikian rupa sehingga salah satu setengah sel atau setengah sel ya memiliki potensial referensi yang diketahui dan potensial setengah sel lain yang dapat menunjukkan konsentrasi analit itu. Jadi elektroda referensi ini biasanya potensialnya diketahui kan. Nah, eh, nanti ada ya, tergantung nanti elektroda referensinya ya apa. Nah, kemudian potensial setengah sel yang lain juga dapat menunjukkan konsentrasi analit itu. Jadi eh, di setengah sel yang lainnya kan ini setengah sel di potensial referensi nanti akan diketahui kan. Kemudian di setengah sel yang lainnya itu nanti akan menunjukkan konsentrasi analit ya, yang nanti akan kita hitung berapa konsentrasi analit dari analit atau sampel ya yang kita analisis itu dari setengah sel yang lain, yaitu dari elektroda kerja atau elektroda indikator. Oh, nah, ini kurang lebih notasi sel elektrokimia potensiometri referensi, kemudian indikator. Nah, ini data potensialnya. Nah, nanti elektroda referensi itu dibagi menjadi 3. Kenapa ya? Dari tadi ya? Kayaknya ini kurang bagus ya. Nah, ini ya, ada 3 macam di elektroda referensi atau elektroda pembanding. Yang pertama elektroda hidrogen standar, kemudian yang kedua elektroda kalomel jenuh, kemudian yang ketiga itu adalah elektroda perak klorida. Ini ya. Jadi ada 3. Elektroda hidrogen standar itu yang SH itu, yang nilai E-nya itu sama dengan 0 kan ya. Nah, elektroda kalomel nilai potensialnya itu positif 2,44 volt gitu kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya. Nah, ini yang pertama itu elektroda hidrogen standar atau SHE. Ini terdiri dari biasanya di dalam elektrodanya, cuma nanti kan di dalamnya itu pasti ada beberapa ya, seperti teman-teman melihat pH meter. pH meter kan di dalamnya pasti ada elektroda standar atau elektroda pembanding atau referensi, ada juga elektroda kerja kan di pH meter itu. Cuma nanti dalam satu kesatuan kan ya, nah, tidak terpisah kan. Tergantung, ada yang terpisah, ada yang satu kesatuan. Nah, ini elektroda yang pertama elektroda hidrogen standar ya di elektroda referensi. Ini SH ini terdiri dari elektroda platina yang direndam dalam larutan yang memiliki aktivitas ion hidrogennya itu adalah 1. Jadi aktivitas ion hidrogennya itu adalah 1. Kemudian di dalamnya itu gas hidrogen dialirkan pada tekanannya itu adalah 1 atm. Jadi pada keadaan standar itu ya. Tapi memang sih ini sudah jarang digunakan sebenarnya ya. Kelebihan dari SH ini adalah standar internasional yang kemarin sudah kita bahas ya terkait dengan SH. Kalau teman-teman masih ingat ya. Kemudian potensial reproducible-nya itu adalah kurang lebih 1 milivolt. Ini kayaknya kurang bagus.
Nanti harus bawa HDMI. Ini ya, kita lanjut kembali. Nah, tapi memang pasti mempunyai kelemahan ya. Yang pertama, platina dapat terkontaminasi oleh organik, kemudian sianida dan sulfida dan sebagainya. Jadi nanti jika sampel-sampel tersebut atau analit mengandung ini, nanti bisa jadi uh, sebagai matriks dia itu ya, sebagai matriks pada analisis sampel yang mau kita analisis itu. Kemudian yang kedua, sulit digunakan ya dan sulit menjaga gas hidrogen dalam satu atmosfer selama penentuan. Nah ini ya, karena nanti eh, gas hidrogen itu di dalam elektroda referensi atau pembanding ini memang harus dijaga pada tekanan 1 atm. Kalau misalkan tidak terjaga nanti ya berpengaruh terhadap hasil analisis. Tapi memang ini elektroda ini kan yang ditemukan di awal-awal ya, di awal-awal. Kemudian yang ketiga itu hidrogen eksplosif. Apa eksplosif itu? Mudah, ya mudah meledak kan ya. Jadi ya itu perlu ya, tapi kekurangan ini bisa diatasi ya supaya bekerja dengan baik si elektroda referensinya ya tentunya eh, analitnya atau sampelnya tidak mengandung ini ya organik cyanida sulfida. Kemudian ya si elektroda referensinya itu harus dijaga dalam tekanannya 1 atm. Kemudian ya karena dia mudah meledak ya bagaimana cara desain alatnya supaya ya si gas hidrogennya tidak mudah meledak itu kan. Seperti itu sebenarnya. Nah, ini kan notasi sel di kan tadi notasi selnya itu referensi atau apa namanya? Elektroda referensi, kemudian elektroda indikator atau kerja ya. Ingat kan notasi sel itu anoda, kemudian katoda kan ya? Masih ingat? Anoda, kemudian ion anoda, kemudian ion katoda dan katoda kan ya notasi sel. Nah, indikator referensi itu dia sebagai anoda, indikator kerja atau elektroda referensi dia sebagai anoda, elektroda indikator dan elektroda kerja itu dia sebagai katodanya kan. Nah ini notasi selnya ya kurang lebih seperti ini. Nah kemarin juga sudah dibahas sedikit terkait dengan notasi sel. Nah kemudian yang kedua itu adalah elektroda kalomel jenuh. Nah, ini kurang lebih bentuk alatnya itu bahwa elektroda ini didasarkan pada pasangan redoks antara Hg2Cl2 dan Hg. Halomel adalah nama umum dari Hg2Cl2 itu. Jadi memang di dalamnya itu si elektrodanya itu mengandung Hg2Cl2. Nah, ini kurang lebih notasi selnya bentuknya ini reaksi setengah selnya Hg2Cl2 dia menangkap 2 elektron ya menjadi 2Hg plus 2Cl min. Nah, ini nilainya itu cuma beda-beda ya. Kalau di sini nilainya itu plus 2,682 ya. Ada juga yang menuliskan elektroda kalomel jenuh itu adalah plus 0,244 gitu ya. Nah, untuk membuat persamaan teman-teman sudah tahu kan ya. E0 dari ini dari Hg2Cl2Hg dikurangi 0,05916 dibagi muatannya dari mana? Ini kan ya, dia menangkap 2 elektron, muatannya 2. Kemudian log konsentrasi dari Cl pangkat 2 ini dari koefisien ya, pangkat 2-nya ya. Kenapa nggak dibagi? Kan log Q kan, ingat kemarin log Q.
di mana log Q itu adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi ion produk dibagi dengan konsentrasi ion reaktan. Konsentrasi ion produknya itu ada di produk atau di sebelah kanan itu ada ion Cl- saja kan. Jadi konsentrasi Cl- pangkat 2 ini dari koefisien. Kalau Hg kan dia bukan ion ya. Dia dalam bentuk atom atau logam. Jadi dia dalam bentuk atom ya. Jadi dia tidak dimasuk. Kemudian di sebelah kiri dia tidak ada ion kan ya. Tidak ada ion. Jadi dianggap dibagi dengan 1. Kalau dibagi 1 dia nggak ditulis. Kemudian tinggal dimasukin E0 dari Hg2 Cl2 Hg plus 0,2682. Tapi juga ada yang menulisnya plus 0,244. Nah ini kurang lebih bentuk atau bentukan dari elektroda kalau jenuh ya. Dan bahan-bahannya dan bahan-bahan di dalam elektrodanya. Kalau kita bedah gitu ya. Nanti kan tentunya ada lubang pengisi. Jadi biasanya ini tuh harus diisi dengan larutan. Biasanya mungkin teman-teman bisa pernah melihat pH meter kan. Nah, itu kan di dalam itu ada, ini kan elektrodanya, di dalamnya itu suka ada larutannya ya. Nah, itu memang harus terisi. Nah, kadang biasanya lama-kelamaan itu suka, ya meskipun dia tertutup, kadang ada aja yang menguap atau lepas. Jadi kadang lama-kelamaan itu suka lebih sedikit gitu ya si larutannya. Nah, memang kita harus isi lagi, harus diisi gitu. Baik itu nanti di elektroda ya seperti pH meter dan yang lainnya. Nah, cuman kadang kelemahan di kita itu punya alat, nah cuman tidak apa ya istilahnya, pakai tidak sambil dicek gitu kan. Nah, kadang sampai tidak ada larutan yang di sini, itu nanti berpengaruh terhadap hasilnya. Baik itu nanti pH meter ataupun nanti elektroda kalau teman-teman nanti menggunakan automatic titrator, nanti juga menggunakan elektroda, nah itu perlu diperhatikan elektrodanya atau perlu dikalibrasi lah elektrodanya. Nah, ini elektrodanya Hg HgCl2 Hg2Cl2 Hg ini elektrodanya. Kemudian ini Hg-nya ya di sini, ini Hg2Cl2-nya. Kemudian ini tadi diisi larutan KCl biasanya 0,1 molar biasanya ya. Kemudian di sini ada sumbu asbes yang nantinya akan berinteraksi dengan larutannya ya, biasanya di permukaan elektrodanya. Jadi nanti syaratnya minimalnya itu supaya terjadi reaksi baik elektroda referensi maupun elektroda kerja itu memang harus sampai tercelup dalam sampel itu ini. Sampai sini biasanya lebihin lah. Karena nanti yang akan bereaksi itulah di permukaan elektrodanya. Nah, kadang ada teman-teman yang menggunakan pH portable. Itu kan ada tuh yang di bawahnya itu yang kayak kaca bulat gitu kan. Nah, itu kadang ada teman-teman yang tidak sampai tercelup gitu. Karena ada penghalang lagi kan biasanya kalau di pH portable. Nah, itu nanti ngaruh terhadap hasil. Jadi harus sampai tercelup terhadap permukaannya. Ini kelebihan dan kekurangan dari elektroda Calomel jenuh. Yang pertama, ya kelebihannya preparasi lebih mudah, tetapi nanti kita biasanya tidak membuat elektroda ya, biasanya kita beli kan untuk elektrodanya yang sudah ada gitu. Kemudian yang kedua, konsentrasi Cl ini tidak berubah jika sebagian cairan menguap. Jadi nanti menjaga kekuatan ion itu tetap gitu. Kekurangannya ya Hg itu atau raksa itu dia beracun ya atau toksik. Dan kan Hg itu dia berapa titik di Hg? Dia itu mudah menguap Hg itu kan. Ya, kalau mudah menguap terus kita hirup dan lama-kelamaan terakumulasi dalam tubuh kan itu bahaya. Mungkin teman-teman bisa cek MSDS dari raksa atau Hg itu. Dan mungkin teman-teman juga sering menggunakan skincare atau apa namanya ya, skincare yang Hg-nya itu sangat tinggi sekali. Yang Hg-nya sangat tinggi biasanya yang cepat memutihkan. Nah, itu kadang biasanya itu Hg-nya tinggi. Ya.
apalagi kalau teman-teman nanti ke makan itu bahaya ya. Nah itu jadi kadang yang langsung memutih, kadang ada itu yang tangan awalnya hitam jadi putih yang sekali pakai. Nah itu biasanya si Hg-nya itu tinggi sekali biasanya ya. Saya pernah mengecek logam Hg dalam skincare, yaitu ada yang memang masih di BP POM ya. Kalau seperti yang sudah kayak Wardah itu cukup bagus ya. Tapi kalau yang Cina-Cina itu yang sekali pakai langsung putih, dan putihnya juga kelihatannya putih asal jadi kurang bagus kalau saya ya. Nah itu tinggi, memang Hg-nya itu tinggi sekali. Nah setelah itu kan kalian misalkan pakai itu ya, kalau ke makan sedikit ya itu kan kalau ke akumulasi lumayan. Kemudian dicuci kan kena air. Jadi airnya mungkin dipakai lagi oleh orang mandi atau minum ke minum dan lain. Nah itu, nah itulah. Jadi bijaklah menggunakan memang kimia itu ya. Ya itulah intinya ya. Lanjut lagi ke sini ya. Yang selanjutnya koefisiennya itu temperatur tinggi, kemudian potensial tergantung pada suhu. Nah ini ya. Selanjutnya yang ketiga itu elektroda perak klorida. Nah ini kurang lebih bentukannya seperti ini. Nah, elektroda ini didasarkan pada pasangan redoks antara AgCl dan Ag. Nah ini notasi selnya. Nanti juga kan kita juga ini juga bisa ini kan ada nilai potensialnya kan ya. AgCl menangkap elektron menjadi Ag plus Cl min. Nah ini kan ada nilainya nih. Potensial dari referensi ini itu adalah plus 0,223. Nanti teman-teman juga bisa dilihat di buku itu ya, potensial reduksi standar itu berapa nilainya. Ini dibagi satu ya, karena muatannya satu kan. Kemudian ya ini dikali konsentrasi Cl min. Pangkat satu karena di sini koefisiennya satu kan. Seperti itu. Kelebihannya ya sederhana, murah, sangat stabil, non toksik. Kemudian suhunya lebih dari 60 derajat. Kekurangannya dapat bereaksi dengan lebih banyak komponen, misalnya protein. Dia bisa jadi menyumbat ya perbatasan antar larutan. Kemudian persiapan lebih sulit dibandingkan dengan elektroda kalomel. Tetapi ya sebenarnya kita kan tidak sampai membuat elektroda sebenarnya, tapi bisa juga kalau pengen membuat. Ya kalau kita membuat ya preparasinya cukup rumit ya. Tapi kalau sudah ada ya sebenarnya tidak rumit juga kan, tidak rumit. Nah biasanya di antara ketiga itu ya yang paling sering digunakan tuh sekarang itulah menggunakan untuk elektroda referensi itu adalah menggunakan elektroda AgCl ini atau elektroda perak klorida itu. Nah itu kemudian selanjutnya tadi elektroda indikator atau elektroda kerja teman-teman sudah ada di video ya. Cuman tambahannya di elektroda indikator logam itu ada elektroda jenis ketiga ya. Nanti teman-teman lihat ya. Nah itu kemudian selanjutnya nanti ada titrasi potensiometri. Jadi pada prakteknya ini sekelas saja. Lah, itu tadi keluar ya? Oh enggak. Ini mungkin sedikit akan saya bahas. Nah ini ya, titrasi potensiometri. Jadi kan tadi teman-teman sudah apa namanya, di potensiometri itu yang pertama tentunya teman-teman harus mengetahui definisi-definisi kan. Kemudian nanti teman-teman harus mengetahui komponen utama dari
potensiometri atau metode potensiometri. Nah, kemudian teman-teman juga, nah masing-masing dari apa namanya, dari komponen potensiometri, terutama dari elektroda itu teman-teman harus mengetahui jenis-jenisnya, harus mengetahui jenis-jenis dari elektroda, baik itu elektroda kerja maupun elektroda pembanding atau referensi gitu ya. Nah, setelah itu tentunya nanti pada prakteknya bisa untuk menentukan konsentrasi itu. Nah, untuk menentukan konsentrasi itu mungkin saya pernah bilang belum. Jadi untuk menentukan konsentrasi itu kita memerlukan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi. Mungkin teman-teman pernah praktek menggunakan spektro ataupun AS belum ya. Mungkin spektro ya, spektro untuk menentukan konsentrasi suatu sampel. Contoh misalkan untuk menentukan konsentrasi logam Fe. Konsentrasi logam Fe. Pernah belum di praktikum? Pernah ya? Praktikum apa? Oh, analitik ya, kemarin pakai spektro ya. Dengan cara kompleksometri kan. Nah, jadi kan ketika di spektro teman-teman tidak langsung di spektro sampelnya ya, tapi teman-teman membuat juga kurva kalibrasi, betul nggak? Atau dari standar, bikin kan ya? Nah, kecuali memang dari standarnya sudah ada. Tetapi apapun itu, kalau teman-teman pengen menganalisis secara kuantitatif berapa konsentrasi misalkan sampel A dalam analit, itu tentunya harus membuat juga kurva kalibrasi atau deret standar yang nantinya apakah itu nantinya dianalisis menggunakan spektro fotometri pipis atau juga menggunakan AS atau menggunakan ini juga potensiometri. Pasti teman-teman harus membuat deret standar atau kurva kalibrasinya. Seperti itu ya untuk menentukan konsentrasi. Karena nanti kalau tidak menggunakan kurva kalibrasi ya nanti hasilnya mungkin hanya ada nilai potensiometer saja kan. Nanti tidak ada. Seperti itu ya. Nah, tapi bisa jadi sih di spektro teman-teman tidak perlu membuat dari standar atau kurva kalibrasi jika di dalam spektronya sudah ada deret standarnya. Tapi biasanya baiknya itu teman-teman harus membuat lagi deret standarnya. Tapi ada juga yang tanpa membuat deret standar, tapi menggunakan deret standar yang sudah ada di dalam spektronya gitu ya. Nah ini terkait dengan titrasi potensiometri. Nah, prinsipnya itu adalah perubahan E sebagai fungsi volume penitar, di mana E itu apa? Potensial. Jadi perubahan potensial sebagai fungsi dari volume penitar. Jadi nanti di dalam grafiknya itu nanti pasti akan ada bisa dibuat grafik sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah volume penitar. Misalkan kita tambahkan per berapa volume kan? Apakah per 0,1 mili, apakah per 0,5 mili, atau apakah per 1 mili. Nah, pasti nanti ketika ditambahkan volume penitarnya, pasti nanti itu sumbu X-nya ya, misalkan ditambahkan per 0,5 mili, berarti nanti di sumbu X itu 0, 0,5 mili, 1 mili, 1,5 mili, dan seterusnya. Kemudian di sumbu Y-nya itu berarti nanti akan mengalami perubahan nilai dari potensial, betul nggak? Misalkan ketika kita sampelnya, kita cek potensialnya berapa tanpa ditambahkan volume penitar. Dicek sampelnya berapa. Nanti akan muncul kan di potensiometer nilainya berapa. Nanti itu sumbu Y. Kemudian ditambahkan volume penitarnya misalkan 0,5 mili. Pasti akan mengalami perubahan kan potensialnya. Misalkan naik ataukah turun. Naik jadi berapa potensiometernya. Nanti catat, kalau manual catat, tapi kalau nanti menggunakan instrumen ya kita tidak perlu mencatat, biasanya nanti sudah terekap di komputer. Tapi kalau manual, titrasi seperti manual, ya teman-teman harus catat. Ketika ditambahkan 0,5 mili, tambahkan 0,5 penitar, nanti akan muncul nilai
potensialnya berubah, nanti kalian catat. Ditambahkan lagi 0,5 mili, pasti bakal berubah lagi nilai potensialnya. Terus teman-teman nanti catat lagi, dan seterusnya. Kebayang nggak? Jadi nanti seiring dengan perubahan penambahan volume penitar, nanti akan berubah juga sumbu Y itu nilai dari potensialnya. Kebayang? Ya mudah-mudahan kebayang ya. Selanjutnya, nah ini titrasi potensiometri ini digunakan atau ya bisa digunakan itu jika yang pertama perubahan pH-nya kurang dari 2 satuan. Ada yang tahu maksudnya? Jadi perubahan pH-nya itu kurang dari 2 satuan. Jadi perubahan pH-nya itu kecil. Kan contoh, nah nanti akan ada hubungannya dengan indikator nih, ada hubungannya dengan indikator. Jadi bisa jadi mungkin menggunakan titrasi biasa, tapi nanti kita hubungkan dengan ini yang kedua ya. Jadi yang pertama perubahan pH-nya kurang dari 2 satuan, artinya kecil. Nah, itu baru menggunakan titrasi potensiometri. Kemudian yang kedua indikator kimia itu tidak tersedia. Jadi tadi ya, ketika mengalami perubahan pH-nya yang kecil, yang kurang dari 2 satuan, itu ada beberapa mungkin trayek pH-nya itu yang tidak bisa dicek dengan menggunakan indikator. Jadi tidak terlihat perubahan warna yang terjadi karena saking kecilnya mengalami perubahan pH-nya. Bayang tidak? Bayang ya? 2 satuan, jadi 2 satuan itu misalkan 0,002 satuan di belakang koma, ya. Bukan 2 satuan pH 1, 2, 3, bukan, tapi di belakang koma, di belakang koma. Jadi ada beberapa yang memang kalau menggunakan titrasi biasa, kalau perubahan pH-nya cukup besar ya, dan masih terdeteksi dengan menggunakan indikator, itu bisa menggunakan indikator dengan menggunakan titrasi biasa. Tapi kalau misalkan tadi karena perubahan pH-nya kurang dari 2 satuan, ya sehingga ada beberapa ya pH yang memang ketika menggunakan indikator itu tidak terdeteksi secara visual mengalami perubahannya. Kebayang nggak? Jadi menggunakan titrasi potensiometri. Kalau potensiometri tidak perlu menggunakan indikator. Nanti ketika meskipun perubahan pH-nya sedikit, nanti akan muncul kan potensialnya berapa. Jadi dilihat dari potensial itu. Kebayang? Bayang ya. Yang ketiga, perubahan warna sulit diamati. Ini jika nanti analitnya atau sampelnya itu dia keruh atau mungkin warnanya gelap. Kalau menggunakan titrasi biasa, kemudian menggunakan indikator, bisa jadi harusnya misalkan menggunakan indikator fenolftalin, warnanya kan harusnya ada perubahan warna merah muda kan. Nah ketika awalnya larutannya itu sudah keruh ataupun gelap, nah bisa jadi harusnya dia sudah berubah merah muda, tapi karena awalnya sampelnya itu sudah keruh dan gelap, bisa jadi tidak terlihat tuh perubahan warna. Tapi kalau pakai menggunakan potensiometri ya tidak ngaruh, karena kan kita lihat nilai potensialnya, betul kan? Nah itu kemudian yang keempat, larutannya itu terlalu encer. Nah, bisa digunakan potensiometri. Tapi kalau titrasi biasa, larutan encer bisa jadi tidak bisa terdeteksi. Nah ini, jadi ini salah kelebihan juga ya. Jadi bisa mendeteksi batas deteksi yang rendah, gitu kan, yang rendah. Kalau menggunakan titrasi biasa, kadang ya itu kan kita harus cermat juga ya secara visual perubahan warna. Kadang kita kelebihan juga untuk menentukan titik ekivalennya kan. Kadang mungkin teman-teman waktu kemarin praktikum titrasi asam basa beda-beda tuh. Kelompok satu warnanya merah mudanya seulas, yang kelompok dua merah mudanya bukan merah muda lagi, pekat misalkan. Beda-beda tuh warnanya. Kadang itu kan ngaruh ya. Misalkan yang satu karena seulas itu yang benar, misalkan volumenya misalkan 8,4 dapatnya. Tapi yang pekat itu 9 ya, karena mungkin kelebihan itunya. Nah itu.
Tapi kalau menggunakan titrasi ya itu tidak ini ya dilihat dari potensial kan. Nah ini selanjutnya elektroda indikator atau elektroda kerja yang kemarin kan ada beberapa macam-macam elektroda indikator itu ada apa saja? Elektroda logam sama elektroda membran. Elektroda logam itu ada logam jenis ke-1, jenis kedua, jenis ketiga, dan redox. Kemudian ada juga elektroda membran kan? Ya di indikator itu. Nah ini beberapa elektroda yang kemarin sudah dibahas juga ya di video itu di elektroda kerja. Nah untuk penentuan titik akhir itu nanti ada 3 macam. Yang pertama kurva E atau kurva potensial PS volume penitar. Berarti kan tadi pasti di kurva itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah di sumbu Y-nya itu berarti potensialnya kan nilai potensialnya. Dapat dari mana nilai potensial? Ya dari potensiometer. Kan ketika melakukan titrasi potensiometri ya alatnya harus ada apa saja? Ada potensiometer, kemudian ada elektroda referensi atau elektroda pembanding, ada elektroda kerja. Itu kan itu sudah terpasang. Nah, kemudian dilakukan titrasi. Ya, tergantung nanti volume penitarnya teman-teman teteskan per berapa, apakah per 0,1 mili, apakah per berapa mili dan seterusnya tergantung. Nah, nanti setiap kali tetesan atau per berapa mili teman-teman cek di potensiometer berapa nilai potensialnya. Ditambahkan lagi volume penitarnya 0,5 mili, nanti potensial berubah lagi gitu. Jadi nanti kurva potensial PS volume penitar, di mana berarti di sini potensialnya sebagai sumbu Y, volume penitarnya nanti sebagai sumbu X. Kebayang? Mudah-mudahan kebayang. Yang kedua, kurva ini yang pertama ya, kurva perubahan pertama, perubahan potensial terhadap perubahan volume, PS volume penitar. Kemudian kurva yang ketiga itu kurva perubahan yang kedua ya, kedua dari perubahan potensial terhadap perubahan volume PS volume penitar. Nanti kita lihat perbedaan kurvanya. Nanti kita lihat perubahan kurvanya. Nah ini kurva yang pertama. Kurva yang pertama. Kan tadi ada sumbu X sama ada sumbu Y. Di mana sumbu Y, sumbu X. Di mana sumbu X ini volume ya, volume penitar. Volume penitar. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah potensial atau volt. Gitu ya. Nah, misal kita pada pada volume 0. Nanti terlihat berapa nih? Di sini kan berarti ya. Pada volume 0, penitarnya 0, belum ditambahkan. Ketika dicek analitnya menggunakan potensiometer, nilai potensiometernya adalah segini. Ya kan? X misalkan. Kemudian tambahkan lagi 0,5 mili, misalkan di sini 0,5 mili. Nah, ada perubahan sedikit naik. Tambahkan 1 mili naik. Nah, nanti ini mirip dengan kurva itu ya, asam basa ya. Kurva titrasi asam basa. Dan seterusnya. Nah, terus diteruskan sampai nanti ada di titik berapa volume, ketika sudah mulai ekivalen dia naik potensialnya itu adalah tajam kan. Nah, kemudian setelah itu nanti tidak tajam lagi. Sampai ini berapa volume aja perubahannya. Kurang lebih nanti teman-teman dapat volumenya seperti ini. Nah, untuk penentuan titik ekivalennya itu bagaimana? Yang mungkin teman-teman sudah mengetahui yang di ujung pas kenaikan tajam yang di sini nih, yang di bawah dan ujung yang pas di atas setelah kenaikan tajam sini teman-teman tarik garis singgung sejajar lurus ya. Seperti ini kan? Baik yang di atas maupun yang di bawah. Tarik garis singgung. Nah, kemudian nanti ketemulah di sini kan tarik garis lurus pada saat apa ya? Papasan garis singgung di sini. Tarik garis lurus ke sini.
baik yang di atas maupun yang di bawah. Tarik garis lurus. Nah, nanti akan ada seperti ini garis ini. Kita tarik garis. Nah, kemudian nanti garisnya itu dibagi dua. Dibagi dua, setengah-setengah. Nah, dibagi dua, setengah-setengah. Ini dapatlah garis ini. Ini garis ini itu adalah dibagi dua antara garis yang atas dan garis yang bawah. Dibagi dua. Ya, tarik garis seperti ini. Kemudian nanti muncullah di sini di tengah-tengah ini termasuk titik ekivalen, nanti garis bawahnya titik di volume keberapa nanti titik ekivalennya. Kelihatan kan nanti volume keberapa, kemudian nanti potensialnya dia pas potensial keberapa. Nah, itu titik ekivalennya. Kebayang? Jadi kita tarik garis singgung lurus baik yang di atas maupun yang di bawah. Maksudnya atas bawah itu adalah pas apa namanya? Kenaikan tajam gitu, kenaikan tajam dari ini kurva ya, dari kurva. Kemudian ditarik garis lurus yang pas ini, pas ketemu ini ya, antara garis singgung dan merah ini. Sama juga yang di bawah juga. Kemudian tarik garis, kemudian nanti dibagi dua, setengah-setengah, tarik garis ke sini. Kemudian nanti itulah titik ekivalennya. Nah, tarik garis ke bawah. Nanti berapa volumenya? Ini kan kelihatan. Ini yang pertama. Nah, kemudian ini kurang lebih grafik yang turunan pertama. Yang tadi ya, yang perubahan potensial terhadap perubahan volume PS volume penitar. Nah, ini yang atas. Kemudian yang bawah ini turunan yang kedua, perubahan potensial terhadap perubahan volume. Ini yang kedua. Bisa dilihat perbedaannya ya. Jadi nanti untuk penentuan titik ekivalennya, kalau yang ini dilihat dari paling puncak yang paling tinggi. Tinggal tarik garis saja. Ini sama juga ya. Ini misalkan dari 0, berapa potensialnya. Kemudian volume 0, ini misalkan perubahannya per 0,1. Ini 0,1 molar. Potensialnya dapat segini. Terus kemudian 0,2 molar. Potensialnya dapat segini. 0,3 molar segini. Sampai nanti kalau sudah mendekati atau mau ke titik ekivalen, biasanya nanti kenaikan dari potensial itu tajam biasanya. Ekivalen nanti berapa, kemudian nanti turun lagi, biasanya turun lagi. Kalau sudah jenuh turun lagi. Nanti tinggal tarik garis lurus aja di puncak yang tertinggi. Nah, itulah titik ekivalennya. Itu titik ekivalennya. Nanti volumenya volume ke berapa gitu ya. Nah, harusnya nanti mungkin, tapi emang nggak ada ya. Literasi potensiometri sudah dilakukan belum di analitik? Dilakukan turunan ke 1, ke 2 juga? Atau yang hanya yang ini aja? Ini nggak sampai ke sini ya prakteknya. Potensiometri. Kemarin menggunakan apa potensiometri ini? Literasi biasa ya? Ya. Tapi tidak menggunakan elektroda kan? Oh ya, pakai pH. Jadi itu mah bukan potensial ya, tapi pH kan? Sumbuyannya pH kan ya? Iya, nggak sampai. Karena memang kita bisa sih ada alat potensiometernya bisa. Tapi belum ada praktek yang menggunakan potensial ya terhadap sumbuyannya ya. Berarti hanya menggunakan jadi sumbu X-nya volume terhadap pH ya berarti ya. Bukan terhadap potensial ya. Tidak. Terus yang ketiga itu kalau turunan yang kedua ya. Nah, biasanya nanti bentuk grafiknya itu kurang lebih seperti ini ya. Normalnya seperti ini. Memang harus seperti ini ya kalau yang turunan kedua. Nah, nanti untuk penentuan apa namanya? Titik ekivalennya nanti diambil ini
Nah, ini titik ekuivalennya diambil antara. Jadi nanti kalau yang turunan kedua itu bakal sama seperti yang pertama. Nanti ada puncak, kemudian nanti dia akan turun sampai dia negatif, nanti naik lagi. Nah, nanti yang diambil itu adalah yang pas potensialnya nol, di antara potensial nol. Nanti di sini berapa volume penitarnya, titik ekvivalen volumenya. Nanti kelihatan kan, ini kurang lebih volumenya berapa? 3,62. 3,61 berapa ini ya. Nah, ini titik ekivalen dari eh, yang turunan kedua. Cuman memang lebih kebayang harus ada data nanti ya, dan dipraktekkan gitu. Nah, jenis-jenis reaksi di potensiometri itu ada 4 ya. Yang pertama reaksi asam basa, yang kedua reaksi redoks, yang ketiga pengendapan, yang keempat pembentukan kompleks. Yang teman-teman sudah praktekkan di analitik berarti asam basa ya. Redoks kalau nggak salah redoks juga udah. Udah belum? Pengendapan udah juga kan di analitik. Pembentukan kompleks ya itu. Cuman tidak menggunakan potensiometer ya, tapi menggunakan pH meter. pH juga bukan pH meter kayaknya, pH portable ya. Nah, yang dicelupkan tapi portable tuh yang satu alat itu portable kayaknya ya, yang pakai pH meter ya. Ini teman sebenarnya udah pernah ini ya praktekkan. Tapi kalau ini ya memang harusnya menggunakan potensiometer ya, potensiometer. Nah, ini yang pertama titrasi asam basa. Nah, untuk penentuan ketepatan titik akhirnya itu bergantung pada apa? Perubahan potensial sekitar titik ekivalen. Nah, kemudian ini konsentrasi dan kekuatan asam basanya. Jadi sebenarnya nanti ya seperti tadi di grafik ya, di grafik ketepatan titik akhirnya ya penentuannya itu pada saat perubahan potensial sekitar titik ekivalen. Biasanya kalau belum titik ekivalen itu kenaikannya itu atau penurunan itu kenaikannya itu tidak terlalu signifikan. Nah, baru kalau sudah mendekati ekivalen dia biasanya kenaikannya itu signifikan potensialnya itu biasanya. Nah, ini ya ada 4 ini. Nah, ini beberapa masing-masingnya. Sebentar ya. Ada lagi yang sebentar. Ini. Ini. Contoh perhitungannya, perhitungannya. Ini yang tadi ya, cuman tapi di sini memang lebih fokusnya itu ke redoksnya ya, lebih fokusnya itu ke titrasi redoksnya ya, karena memang kita di tadi kan bahwa potensiometri ini dasarkan pada apa namanya? Hah? Potensial kan yang nanti berhubungannya ya hubungannya terkait dengan sel elektrokimia ya, sel elektrokimia bukan sel elektrokimianya kalau di potensiometri itu adalah sel volta ya, yang di sini menggunakan sel volta kan. Nah, yang nantinya
eh, menghasilkan nilai potensial kan, menghasilkan nilai potensial. Ya yang di dalamnya tetap pasti ya titrasinya adalah titrasi reaksi redoks kan ya, reaksi redoks. Nah ini contoh perhitungan nanti lah ya. Nah sebenarnya ini sudah di-share belum ini? Nah ini ya sebenarnya ini contoh perhitungan lah ya, contoh perhitungan mana ini tadi. Nah kan pada simpelnya ya kalau misalkan untuk melakukan titrasi potensiometri itu eh, memang harus diginiin kayaknya ya. Begini ada ya. Nah, jadi untuk penentuan titrasi potensiometri itu yang pertama kan jika alatnya sudah ready, berarti kan kalau untuk potensiometer itu ada potensiometer yang sudah terhubung dengan dua elektroda, baik itu elektroda referensi maupun elektroda indikator atau kerja kan. Nah, kemudian disiapkan sampel dalam wadah, misalkan dalam gelas kimia. Nah, untuk melakukan titrasi potensiometri, ya tinggal pertama si kedua elektrodanya dicelupkan dalam analit gitu kan, dicelupkan. Kemudian untuk melakukan titrasi ya tadi bahwa tinggal ditambahkan per berapa mili titran ya, dimasukkan seperti itu. Jadi ini ya yang pertama elektroda kerja dan elektroda referensi atau pembanding dicelupkan ke dalam larutan analit atau larutan sampel ya. Analit itu adalah sampel yang mau kita analisis ya kan. Kemudian yang kedua, potensial sel diamati selama perubahan titran seperti yang tadi. Ketika tambahkan titran 0,1 mili, teman-teman catat nilai potensialnya. Tambahkan lagi, catat lagi. Bisa di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian nanti tentukan titik akhir ya dari kurva titrasi tersebut. Jadi nanti sebenarnya teman-teman bisa kalau misalkan ini alatnya sudah terkoneksi ke komputer, ke laptop, ya, otomatis nanti kan muncul grafik, biasanya suka ada ya. Tapi kalau yang manual teman-teman catat, ada juga kan kelihatan pada volume berapa itu yang naiknya signifikan. Berarti itu kurang lebih di situ titik ekivalen. Nah, teman-teman lanjutkan aja sampai nanti beberapa, baru nanti teman-teman masukkan di Excel untuk mengolah grafik tersebut. Nanti untuk menentukan titik akhirnya. Nah, dari titik akhir kan nanti teman-teman bisa ngitung ya berapa konsentrasinya. Nah, ini contoh perhitungan. Misalkan ini ada titrasi redoks ya. Misalkan ada sejumlah 50 mili larutan Fe2+, konsentrasinya 0,001 ya atau 10 pangkat min 3 dalam suasana asam, kemudian dititrasi dengan larutan standar Cr2O7 2- dengan konsentrasinya juga sama 0,001 molar. Berarti di sini analitnya Fe kan nanti berarti larutan Fe2+ 0,001 molar itu ada di dalam wadah kan ya. Betul kan? Nah, kemudian nanti tinggal dicelupkan kedua elektroda
Kemudian disiapkan potensiometer. Kemudian nanti akan dititerasi menggunakan CR2, larutan CR2O7 2-min. Nanti yang akan diteteskan per milinya atau per berapa milinya, yaitu larutan CR2O7 2-min. Bisa menggunakan pipet, bisa menggunakan apa lagi, buret dan yang lainnya untuk meneteskan standar ini, ya kan ya. Bisa pakai buret, bisa menggunakan apa namanya pipet, tergantung mau penambahannya berapa mili kan. Itu bebas. Kemudian titik akhir titrasi secara potensiometri dengan menggunakan elektroda platina sebagai elektroda penunjuk. Berarti ini elektroda apa? Referensi atau elektroda kerja? Menggunakan elektroda platina sebagai elektroda penunjuk, elektroda referensi. Betul. Dan kan ada dua, elektroda platina dan elektroda kalomel jenuh sebagai elektroda acuan. Nah, kalomel jenuh itu elektrodanya apa? Referensi atau pembanding. Jadi elektroda platina ini termasuk elektroda indikator atau elektroda kerja. Baru di sini jadi menggunakan dua elektroda platina atau PT dan elektroda kalomel jenuh. Kalau elektroda platina itu berarti termasuk elektroda kerja atau elektroda indikator, atau di sini sebutnya elektroda penunjuk. Dan kalau elektroda kalomel jenuh itu termasuk elektroda referensi atau pembanding yang tadi kan. Nah, terus di sini tentukan potensial yang ditujukan elektroda platina terhadap elektroda kalomel jenuh ketika yang pertama sebelum titrasi dimulai, berarti sebelum ditambahkan larutan standar CR2O7 2-min. Kemudian yang kedua setelah penambahan 1 mili titran. Setelah penambahan 1 mili ini titrannya itu CR2O7 2-min. Kemudian yang ketiga pada saat titik ekivalen. Kemudian yang keempat pada penambahan 1 mili titran setelah titik ekivalen. Jadi ditentukan berapa potensialnya masing-masing. Nah, gimana cara menghitungnya? Ada yang bisa? Nah, ini yang pertama ini sebelum dititrasi. Ya, pokoknya untuk menentukan potensial itu kan apa rumusnya? Untuk menentukan potensial rumusnya E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Gitu kan? Sudah, berarti gimana? Nah, sebelum dititrasi artinya berarti sebelum ditambah, berarti 50 mililautan Fe2 plus 10 pangkat min 3 molar dalam suasana asam. Jadi sebelum ditambahkan larutan standar CR2O7 2-min. Ini perhitungannya. Nah, sebelum dititrasi dimulai pasti kan ada larutan Fe2 plus. Kemudian ada H+. H+ dapat dari mana? H+ dapat dari mana? H+ apa? Ya kan dia dalam suasana asam ya. Nah, ini. Kan kita tahu bahwa gas H2 itu dia nilainya itu adalah 0 volt kan. Kalau kita lihat dari apa namanya? Potensial reduksi standar, gitu kan. Teman-teman sudah fotokopi belum? Ngeprint belum? Itu harus punya ya, karena biasanya seperti ini kan ada soal tidak diketahui kan berapa energi potensial reduksi standarnya. Jadi dianggap sudah tahu teman-teman kan. Kalau belum tahu ya bisa lihat di buku appendix itu berapa nilainya. Kecuali kalau sudah di dalam kepala baru bisa. Kemudian ini juga ada nilai F di potensial reduksi standar Fe3 plus elektron menjadi Fe2 plus. Ada nilai potensial standarnya kan di appendix, nilainya itu adalah plus 0,78 atau kalau nggak salah ada juga yang plus 0,779 berapa, cuma ini dibulatkan gitu.
Nah, dihitung-dihitung dapatlah seperti ini. Ini baru nilai potensial sel ya, tanpa menggunakan, oh iya ya, elektron, oh iya sampai 1420 ya, elektron kalomel jenuh ya. Nah, nanti pokoknya nanti dihasilkan kalau ini perbandingannya dengan energi elektroda kalomel jenuh. Nah ini kan ini nilai tadi sebentar ya. Ini elektroda dari Fe ya. Kemudian tinggal kan rumusnya itu energi potensial sel itu sama dengan E katoda dikurangi dengan E anoda. Nah ini tadi katodanya udah dapat dari sini 0,78 dikurangi nilai apa namanya potensial reduksi dari elektroda kalomel jenuh itu adalah plus 0,244. Nanti dapat sini. Nanti juga nih ada yang setelah penambahan, nanti di share ya ininya. Nanti coba teman-teman pahami ya. Yang sebelumnya juga belum di share ya. Ya hari ya. Diingatkan lagi aja ya. Paling untuk hari ini juga sekian ya. Tugasnya dikumpulkan. Untuk yang online nanti dikirimkan japri ke WA saya ya. Untuk tugasnya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cuma sekian. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.